Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Niambarwati dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang produk sampingan dan produk bersama. Pengertian produk bersama atau juga yang dikenal dengan joint product adalah berbagai jenis produk yang dihasilkan secara bersamaan atau serempak menggunakan satu atau beberapa raw material atau yang biasa disebut dengan bahan baku, labor, dan fasilitas pabrik yang sama. Maka dari itu, produk bersama memiliki struktur biaya yang satu sama lain yang sama karena dibuat dengan bahan proses yang sama. Dengan biaya yang bersifat homogen, maka nilai atau harga jual serta kuantitas masing-masing produk adalah biasanya sama dan tidak ada produk yang dianggap sebagai superior dari produk lain. Contoh sederhananya adalah ketika proses penggilingan minyak tanah. Produk yang dihasilkan dari proses bersama tersebut ada 3, yaitu minyak mentah, minyak tanah, solar, hingga bensin. Bila kita perhatikan, produk-produk tersebut memiliki harga jual yang relatif sama. Namun, bila dalam sebuah proses produksi menghasilkan dua produk dengan nilai jual serta kuantitas yang sama yang berbeda, maka produk-produk tersebut bukan lagi dikategorikan sebagai produk bersama. Produk tersebut merupakan tujuan utama perusahaan beroperasi. Tentunya main produk berkuantitas berkuantitas dan berharga jual lebih tinggi daripada produk sampingan atau byproduct. Dari penggolongan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa produk sampingan adalah sebuah produk yang terbuat dari proses pembuatan produk utama. Produk sampingan bukanlah hasil utama yang diinginkan perusahaan, namun tidak dapat dihindari dari proses pengolahan produk karena sifat bahan yang digunakan. Oleh karena itu, produk sampingan biasanya akan berharga lebih kecil dengan kuantitas yang lebih sedikit ketimbang produk utama. Contohnya adalah pada proses penggergajian kayu. Perusahaan ingin kayu lapis dan papan kayu sebagai produk utama mereka. Namun, serbuk-serbuk yang dihasilkan selama proses penggergajian tersebut bisa diolah lalu dijual atau dimanfaatkan sebagai bahan lem membentuk papan atau pulp yang diolah dari kertas. Selanjutnya ada karakteristik. Dan yang pertama, di sini ada produk bersama. Produk bersama yang dihasilkan secara bersamaan menggunakan faktor produk yang juga sama akan memiliki hubungan fisik yang erat satu sama lain. Ketika kita mencoba untuk menambah kuantitas maupun harga jual dari salah satu produk, maka produk yang lain juga akan mengalami hal yang serupa. Produk bersama atas dasar proses serta biaya produk yang sama, maka tidak dikenal produk yang memiliki nilai lebih signifikan. Semua produk dalam produk bersama dianggap sama dan setara. Berikutnya, dalam proses produk bersama dikenal istilah titik pisah yang digunakan untuk memisahkan produk-produk yang dibuat secara bersamaan melalui bahan baku, tenaga kerja, serta biaya overhead yang juga sama. Dan yang terakhir, ketika produk bersama telah melewati split off atau titik pisah, maka produk yang sudah menjadi produk yang berbeda dan berdiri sendiri untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Itulah mengapa harganya relatif sama dengan kemungkinan berbeda yang kecil dalam kapasitas yang juga tidak terlalu besar. Karakteristik produk bersama dan produk sampingan tentunya juga berbeda, terutama dalam konteks nilai dan kuantitas yang tentunya berbeda. Berikut ini adalah karakteristik dari produk sampingan. Produk sampingan dihasilkan secara bersamaan dengan produk utama dalam suatu proses produksi, namun perusahaan tidak memiliki instansi untuk membuat produk ini. Produk sampingan juga memiliki nilai jual yang lebih kecil daripada produk utama. Selain itu, kuantitas dari produk sampingan juga jauh lebih sedikit dari main produk yang
dibuat perusahaan. Produk sampingan juga memerlukan proses lebih lanjut sebelum siap digunakan untuk atau dijual. Dan yang terakhir, produk sampingan tidak pernah tercipta tanpa adanya proses produksi untuk pembuatan produk utama. Hal ini karena produk sampingan tercipta dari bahan baku produk utama. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.